Hai, welcome back to my channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan skincare pada umumnya. Nah, mungkin teman-teman kan selama ini bingung nih, kayak saya juga kemarin kan banyak banget nih gimana ya cara menggabungkan serum Sensai Suru ini dengan skincare lain yang mungkin kita punya nih di rumah. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ya. Nah, teman-teman, sebetulnya wajah kita itu memiliki skin barrier, jadi istilahnya sama seperti spons gitu ya. Kita analogikan seperti spons, kemudian tiba-tiba kita kasih serum gitu. Nah, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan terserap secara sempurna, apalagi biasanya serum itu kan sifatnya rich banget gitu. Nah, untuk supaya serum ini jadinya maksimal keserap sama kulit kita, maka harus ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu adalah tahap cleansing. Nah, sebenarnya teman-teman, cleansing ini sendiri ada dua macam cleansing. Yang pertama bisa menggunakan cleansing oil, kemudian kedua kita bisa menggunakan yang water based atau dalam hal ini menggunakan facial wash. Kenapa harus double cleansing? Supaya teman-teman muka kita tuh benar-benar bersihnya tuh sempurna. Ada kotoran yang berupa minyak, ada kotoran yang berupa debu. Nah, kotoran yang berupa minyak ini maka harus dibersihkan dengan minyak juga. Maka itu ada yang namanya cleansing oil. Nah, selain untuk membersihkan kotoran yang berupa minyak itu tadi, bisa juga cleansing oil ini membersihkan sisa-sisa make up kita. Nah, untuk facial wash itu digunakan setelah kita menggunakan cleansing oil. Facial wash sendiri pastikan teman-teman kalau di rumah tuh memiliki facial wash yang mungkin tidak ada SLS-nya atau sodium lauryl sulfate. Kenapa? Karena biasanya facial wash yang ada SLS-nya itu bisa menyebabkan wajah kita kering. Nah, itu bisa yang menjadi mungkin selama ini salah satunya penyebab wajah kita sering kering gitu ya, karena mungkin cuci muka kita facial wash-nya mengandung SLS. Nah, setelah tahapan cleansing, ada lagi tahapan kedua namanya toner. Nah, toner ini fungsinya untuk menetralkan pH wajah kita sebetulnya. Jadi, dikembalikan lagi nih pH wajahnya kita supaya tahapan skincare kita ini untuk menerima serum ini sempurna gitu ya. Nah, toner ini sendiri juga sebetulnya ada dua macam toner, yaitu exfoliating toner dan hydrating toner. Nah, yang mana dulu yang pertama digunakan? Tentu saja yang exfoliating. Exfoliating toner itu lebih kayak untuk mengangkat sel kulit kita yang mati. Nah, untuk exfoliating sendiri, teman-teman bisa mencari yang mengandung BHA dan AHA. Bedanya apa? Kalau kita memiliki kulit yang cenderung normal ataupun kering, kita bisa menggunakan yang mengandung AHA atau alpha hydroxy acid. Nah, untuk orang-orang yang memiliki masalah kulit berjerawat ataupun acne prone, maka kita bisa menggunakan yang mengandung BHA. Nah, teman-teman sebetulnya bisa searching sendiri toner yang mengandung BHA itu apa aja, yang mengandung AHA itu apa aja. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita menggunakan exfoliating toner, kita bisa menggunakan hydrating toner supaya wajah kita kembali lembab ya. Nah, setelah kita menggunakan hydrating toner, tahapan selanjutnya kita ada yang namanya essence. Nah, teman-teman mungkin selama ini bingung ya. Aduh, saya nih harus menggunakan Hanamei atau Sensai Suru. Karena si Hanamei ini kan essence, Sensai Suru ini kan serum. Teman-teman, sebetulnya essence ini mirip seperti serum, cuman biasanya kalau si essence tuh kandungannya lebih cair dibandingkan serum, istilahnya lebih ringan. Kalau essence tuh lebih ringan dibandingkan serum. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di rumah punya essence, gunakan aja essence-nya. Nah, kalau kalian punya Hanamei, gunakan Hanamei. Kemudian tahapan setelah kita menggunakan essence, kita menggunakan serum. Nah, dalam hal ini adalah Sensai Suru. Kalau teman-teman di rumah punya serum-serum yang banyak, biasanya kan
Kalau saya sendiri misalnya, aduh muka saya lagi kering, maka saya akan menambahkan serum yang mengandung misalnya hyaluronic acid. Kemudian kalau muka saya lagi banyak ininya nih dark spot juga, maka saya akan menggunakan serum yang mengandung istilahnya untuk brightening gitu ya, atau yang mengandung arbutin untuk mencerahkan wajah gitu misalnya. Jadi biasanya serum itu bisa juga sampai 2-3 layer sebenarnya. Nah, tapi teman-teman di dalam si Sensei Suru ini, which is ini udah aman, udah banyak banget kandungannya. Dia bisa anti aging juga, bisa untuk dark spot juga, bisa hidrasi juga, bisa memutihkan juga. Jadi kalian nggak usah lagi deh kita ribet untuk layering si serumnya. Nah, setelah kita menggunakan Sensei Suru, biasanya ada tahapan lanjutan kalau kalian di rumah punya eye cream. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa si Sensei Suru ini bisa untuk wajah, jadi bisa untuk mata. Jadi dia aman kalau kita gunakan di area mata. Biasanya kan kalau tahapan skincare itu untuk mata, serum maupun kremnya dia akan beda lagi karena area mata ini adalah area yang sensitif. Tapi karena si Sensei Suru ini sangat aman, bahkan untuk yang ada alergi, maka dia bisa banget nih bahkan untuk menghilangkan istilahnya lingkar hitam di bawah mata. Jadi dia bisa digunakan di bawah mata kita ataupun area mata gitu ya. Jadi kalian gunakan kalau masih punya eye creamnya setelah Sensei Suru, bisa gunakan eye creamnya. Setelah eye cream beres, baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu moisturizer atau krem pagi atau krem malam. Nah, moisturizer ini untuk mengunci kelembapan kita juga ya, untuk menghidrasi kulit kita. Setelah tahapan moisturizer, kalau kita di siang hari biasanya ada yang namanya sunblock. Nah, teman-teman, kalau untuk sunblock ini saya note juga bahwa ini nggak kalah pentingnya. Kenapa? Karena si matahari itu sebetulnya bisa merusak semua tahapan skincare yang udah kita pakai. Jadi kalau kita pergi nih udah tahapannya udah banyak tuh, tadi skincare-nya udah layering berapa macem, terus tiba-tiba kita keluar nggak pakai sunblock. Nah, itu tuh sebetulnya matahari bisa merusak kadar air kita, kemudian kolagen kita, dan istilahnya masih banyak lagi. Jadi sunblock ini penting banget teman-teman untuk menjaga wajah kita dari efek buruk sinar matahari. Nah, sunblock ini sendiri bisa digunakan kalau kalian lagi aktivitas nih di luar rumah, itu bisa digunakan istilahnya itu 2-3 kali sehari gitu ya. Tiap 2 atau 3 jam itu kalian ini lagi cover lagi si sunblocknya. Jadi itu untuk siang hari ya. Nah, kemudian tahapan yang paling akhir, nah ini saya nggak tahu sih ya kalian punya atau enggak, ataupun mungkin ada yang nggak familiar dengan yang namanya face oil. Jadi face oil itu ada di yang paling akhir. Nah, kenapa saya taruh face oil ini di yang paling akhir? Karena namanya aja face oil, dia kan sifatnya tuh oil. Jadi dia nggak akan bisa menyatu dengan yang kita pakai misalnya yang skincare yang water based. Kalian tahu kan kalau misalnya air tuh nggak bisa menyatu dengan minyak, makanya kenapa face oil itu ada di tahapan yang paling terakhir, karena dia sifatnya berminyak gitu ya, karena itu minyak face oil. Jadi kita gunakan di paling akhir. Nah, teman-teman, untuk yang malam hari sebetulnya tahapannya sama, hanya saja di malam hari kita tidak perlu menggunakan sunblock lagi. Hanya di siang hari aja kita menggunakan sunblock. Jadi teman-teman, kalau untuk siang hari memang lebih panjang urutannya. Kalau untuk malam hari kita cukup menghilangkan si sunblocknya itu tadi. Nah, teman-teman, semoga video kali ini cukup bermanfaat dan cukup memberikan pencerahan nih buat teman-teman di luar sana. Nah, pertanyaannya mungkin kalau teman-teman nanti ada yang bingung atau apapun, boleh komen di bawah, nanti saya akan bantu untuk menjawabnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa selanjutnya di video-video saya yang lainnya. Bye-bye.